Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Ya teman-teman, penonton setia podcast Jurnal TV, seperti biasa di studio telah hadir Pak Seth, KBO Lantas Polres Toraja Utara. Beliau akan menjelaskan terkait dengan Operasi Keselamatan Pallawa 2024 yang digelar secara bersamaan oleh Kakor Lantas Polri. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan operasi ini di lapangan, kita akan bertanya langsung ke beliau yang akan menyampaikan seperti apa pelaksanaan operasi keselamatan Pallawa 2024. Selamat siang, Komandan. Siang juga Pak John. Apa kabar ini? Ya, kabar baik-baik. Kabar baik, ya. Tentunya. Ya, ini kan sekarang teman-teman dari kepolisian, khususnya lalu lintas ya, lalu lintas yang melaksanakan operasi keselamatan Pallawa 2024. Untuk penanganan operasi ini seperti apa? Kami dari Satlantas Polres Toraja Utara melaksanakan operasi keselamatan Pallawa 2024 selama 14 hari, mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 17 Maret. Adapun sasaran-sasaran yang akan kami laksanakan penindakan di lapangan yaitu: 1. Berkendara menggunakan ponsel, menggunakan HP. Apabila ada pengendara motor yang menggunakan HP itu bisa ditindak langsung. 2. Pengemudi di bawah umur, seperti anak-anak sekolah yang belum bisa menggunakan kendaraan tapi dia menggunakan kendaraan. 3. Pengendara yang tidak menggunakan helm dan menggunakan safety belt, tidak menggunakan safety belt. Juga pengendara yang tidak membawa perlengkapan seperti SIM, STNK. Dan itu sekarang Kakor Lantas menganjurkan ke anggota di bawah bahwa sekarang menggunakan etle. Nah, kalau sekarang ini kan untuk menekan angka kecelakaan ya. Ya. Untuk menekan angka kecelakaan tentu banyak titik-titik rawan. Nah, untuk titik-titik rawan sendiri ini apakah teman-teman dalam operasi ini dipusatkan di situ, hunting, atau memang dipusatkan di satu tempat? Kita itu melihat di mana ada banyak kerawanan lalu lintas atau banyak pelanggar, disitulah kita melaksanakan operasi. Tidak seperti anting. Kalau anting kan itu operasi-operasi biasa. Kalau ini kan terpusat, jadi kita harus satu tempat. Ya, seperti di jalan Jembatan Malangwa itu kan banyak kerawanan lalu lintas di situ. Jalanan macet dan sempit, jembatan belum bisa digunakan yang 2 jalur. Di Tedong Bonga, jalan poros antara Makkale dengan Rantai Pao. Di situ sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Karena banyaknya kendaraan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Seperti juga di Pasar Bolu. Ya itu. Titik-titik yang operasi itu. Berbicara soal operasi keselamatan. Ya. Kebiasaan juga di poin berapa tadi ini ada bahwa berboncengan harus menggunakan helm. Ya. Nah, ini kita di Toraja kan biasa ya. Banyak Kebiasaan. Ada yang menggunakan helm itu hanya yang membawa kendaraan. Nah, nanti ini untuk memberikan efek jera ke mereka, apakah tilang elektrik ini langsung diterapkan ke mereka atau tilang manual atau teguran? Apabila kita dalam operasi menemukan pengendara yang boncengannya tidak menggunakan helm, kita bisa menahan dan memberikan teguran, nasihat bahwa kalau mengendarai kendaraan roda 2, biarpun
membonceng atau dibonceng itu harus wajib menggunakan helm untuk keselamatan mereka sendiri. Gitu. Hanya kita memberikan teguran. Kalau memang dia tidak sempat mau ambil helm, kita suruh turun dari motor, cari angkot, dia naik motor, yang bawa motor silakan pergi. Berarti terutama yang berkendara melawan arus, seperti itu. Ya. Oke. Satu juga yang menjadi terkadang mungkin menjadi problem di teman-teman lalu lintas terkait dengan penggunaan bak terbuka ini. Mengantisipasi kan hal-hal yang tidak diinginkan, teguran seperti apa yang diberikan ke supir-supir bak terbuka ini untuk tidak overload dalam memuat orang yang acara-acara. Jadi kita cuma memberhentikan dan memberikan nasihat, saran bahwa kalau memuat orang di belakang tolong diperhatikan, jangan berdiri gantung-gantungan di belakang apa begitu. Makanya kami biasa suruh duduk semua, baru kami suruh jalan. Gitu. Ini Kendal Potbrong ini kan boleh dikatakan masih marak ya, marak di Toraja Utara. Di Toraja Utara. Apakah ada tren khusus bagi mereka? Kenapa menggunakan terutama motor-motor ya kurang seru juga kalau tidak menggunakan apalagi kalau dia menjemput jenazah. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke masyarakat yang mungkin menonton acara kita ini terkait dengan aksi tadi ketika mereka menjemput, ketika mengantar sesuatu, mengambil jalan. Mengambil arus lain, ya mungkin bisa diberikan pemahaman melalui. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tolong jangan menggunakan Kendal Potbrong itu dilarang. Dan tolong apabila masyarakat menjemput jenazah, tolong jangan terlalu menggunakan Kendal Potbrong karena mengganggu masyarakat lain, pengguna jalan yang lain. Dan kami sosialisasikan di biasa tempat-tempat ibadah, acara itu. Dan tetap menggunakan jalurnya. Nah, kembali ke titik operasi, kembali ke operasi tadi nih. Operasi ini kan tentunya masyarakat diinginkan agar lebih patuh untuk 11 poin tadi ini. Jadi teman-teman kepolisian hari ini khusus di Satlantas yang melaksanakan operasi, berarti pendekatan persuasif yang dilakukan, kemudian apa tadi tilang elektrik itu dengan teguran. Itu tapi kami di operasi keselamatan diperbanyak teguran. Diperbanyak teguran. Ya. Jadi ya, sebelum kita akhiri kemudian mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat, terutama penonton kita di Jurnal TV ini, bahwa dalam operasi selama 14 hari masyarakat harus seperti apa? Kami dari Satlantas Polres Toraja Utara menghimbau kepada masyarakat bahwa selama operasi keselamatan Patuh 2024, kami himbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas apabila menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, seperti harus menggunakan helm standar SNI dan jangan lupa membawa SIM dengan STNK sebelum keluar dari rumah untuk menuju ke tempat tujuan. Seperti juga yang pengendara roda 4 atau trek yang memuat orang di belakang, tolong diantisipasi jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Oke, pemirsa, teman-teman penonton Jurnal TV, tidak banyak yang saya gali, tapi yang jelas pada operasi Patuh yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Toraja Utara hari ini ada 11 poin yang sudah disampaikan oleh Pak KBO tadi ya. Siap. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga selalu melengkapi diri dengan SIM, STNK dan juga helm untuk menghindari kecelakaan berlalu lintas. Mungkin itu, Komandan. Terima kasih. Terima kasih. Singkat tapi jelas. Ya. Oke. Terima kasih penonton Jurnal TV. Assalamualaikum, selamat pagi. Sampai jumpa. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini.
Podcast Jurnal TV, andalan kita bersama.